Kita mulai dari saga pertama One Piece yang dinamakan East Blue Saga, yang mana saga ini terdiri dari 6 arc canon yang dimulai dari Romance Dawn Arc yang menceritakan perjalanan awal Luffy menjadi bajak laut setelah terinfluence dari Shanks yang sekaligus menjadi penyelamatnya dari hewan laut buas. Luffy juga mendapat warisan topi jerami yang jadi benda berharganya. Di arc ini juga kita diperkenalkan dengan konsep buah iblis, di mana Luffy memakan buah gomu-gomu yang membuatnya memiliki kekuatan bisa melar kayak karet. Di arc ini juga Luffy bertemu Koby yang mempunyai mimpi menjadi anggota marinir. Masih di arc yang sama, kru pertama dari Straw Hat Pirates diperkenalkan, yaitu Roronoa Zoro yang pada saat itu masih menjadi bounty hunter dan memiliki mimpi untuk menjadi pendekar terhebat sepanjang masa. Di arc ini juga kita diperkenalkan dengan konsep marin pertama kali, yaitu melalui Kapten Morgan sebagai antagonis utama di arc ini. Di arc ini juga Luffy dan Koby berpisah untuk mengejar impian masing-masing. Orange Town Arc, cerita lanjutan dari Luffy yang telah berhasil merekrut Zoro sebagai anggota bajak lautnya, yang mana mereka berdua melanjutkan perjalanan ke daerah bernama Orange Town, yang mana di sana mereka bertemu dengan seorang bernama Nami yang ternyata memiliki skill navigasi yang baik. Mereka lalu merekrut Nami sebagai anggota bajak lautnya dan member ketiga bagi kru Mugiwara. Di arc ini mereka bertiga dipaksa berkonflik dengan bajak laut badut yang dipimpin langsung oleh Bagi yang juga memiliki kemampuan buah iblis yang dinamakan Bara Baranomi, yang pada akhirnya kelompok bajak laut Luffy keluar sebagai pemenang. Dan karena berhasil mengalahkan Bagi, kelompok Luffy mulai dinotis oleh angkatan laut. Syrup Village Arc yang memperkenalkan member keempat dari bajak laut topi jerami, yaitu Usopp. Di arc ini Luffy dan kawan-kawan membutuhkan sebuah kapal untuk melanjutkan petualangannya. Mereka lalu meminta ke salah satu orang terpandang di desa Syrup bernama Kaya. Karakter ini merupakan love interestnya Usopp. Lanjut lagi arc-nya, bajak laut topi jerami harus menghadapi bajak laut yang memiliki sebutan bajak laut kucing hitam yang dipimpin oleh antagonis utama pada arc ini, yaitu Kapten Kuro. Setelah mengalahkan bajak laut kucing hitam, Usopp bergabung dengan kelompok Mugiwara, serta kelompok Mugiwara mendapat hadiah berupa kapal karena menyelamatkan Kaya, yang mana nama kapalnya sendiri dinamai dengan sebutan Going Merry. Baratie Arc, dunia One Piece yang memperkenalkan konsep restoran apung lewat arc yang satu ini, yang sekaligus menjadi area bertarung bagi Luffy melawan kelompok bajak laut Krieg. Di arc ini juga kita diperlihatkan secuil kekuatan dari Dracul Mihawk, sang pendekar pedang terhebat seantero One Piece, dan pertama kalinya si Chichibukai diperkenalkan. Ada juga karakter bernama Johnny dan Yosaku, teman lama dari Zoro yang menemani kelompok bajak laut Mugiwara sampai ke arc selanjutnya. Setelah semua pertarungan selesai, Sanji join ke member Mugiwara sebagai kelompok kelima bagi topi jerami dan sekaligus menjadi koki atau chef mereka. Arlong Park Arc, sesuai nama arc-nya, yang jadi antagonis di sini adalah salah satu ras dari manusia ikan atau fishman yang bernama Arlong yang menguasai kampung halaman Nami dan melakukan penjajahan bersama dengan kelompok bajak lautnya yang juga terdiri dari ras manusia ikan. Di hari ini juga kita diperlihatkan masa lalu Nami dan alasan mengapa Nami sangat suka dengan uang. Arc ini juga memiliki adegan epik yang sangat-sangat karena semua member Mugiwara berjuang untuk membebaskan Nami dan kampung halamannya. Setelah berhasil mengalahkan Arlong, kelompok topi jerami melanjutkan perjalanan menuju Grand Line. Log Town Arc yang menjadi penutup dari Romance Dawn Saga, yang mana pada arc ini kita diperkenalkan dengan kota kelahiran dan sekaligus tempat eksekusi dari Goldie Roger, sang raja bajak laut. Kita juga diperlihatkan bounty pertama Luffy sebesar 30 juta berry. Lalu ada perkenalan pertama dengan karakter Smoker, seorang marin dengan integritas tinggi, sekaligus pengguna buah iblis tipe Logia yang dinamakan dengan buah Moku Moku yang bisa membuat tubuhnya berubah menjadi asap putih tebal. Di hari ini juga kita diperlihatkan sosok Monkey D. Dragon untuk pertama kalinya. Setelah semua kekecauan yang ada di arc ini, bajak laut topi jerami melakukan selebrasi legendaris yang mana dengan satu kaki di atas barrel. Mereka lalu mengutarakan mimpinya masing-masing dan mereka pun bersiap memasuki Grand Line. Catatan tambahan dari arc ini, Zoro mendapat dua pedang baru, yaitu Sandai Kitetsu dan Yubashiri. Lalu ada perkenalan pertama buah iblis tipe Logia yang tidak bisa diserang
kecuali dengan haki. Dan perkenalan pertama dengan batu laut, yaitu batu yang menjadi kelemahan bagi setiap pengguna buah iblis. Beralih ke saga kedua dari One Piece yang dinamakan dengan Alabasta Saga, yang terdiri dari 5 arc canon, yang dimulai dari arc berjudul Reverse Mountain Arc, yang berkisah tentang lanjutan perjalanan Mugiwara Crew yang memasuki wilayah Grand Line. Mereka melalui satu dari dua lintasan laut yang disebut dengan Calm Belt. Calm Belt sendiri adalah lintasan Grand Line yang tidak ada angin, tidak ada hujan, yang ada hanya anomali di lautan yang ada di lintasan tersebut. Mereka bertemu dengan paus raksasa bernama Labun yang memiliki cerita sendiri di One Piece. Arc ini juga kita diperlihatkan karakter bernama Crocus, yang mana dia adalah dulunya karakter sekaligus anggota dari grup bajak laut Goldie Roger, yang menjelaskan kepada Nami tentang Grand Line, benda khusus seperti kompas bernama log post, dan pulau terakhir Left Tail. Whiskey Peak Arc. Luffy dan kawan-kawan melanjutkan petualangan dan berlabuh di sebuah daerah bernama Whiskey Peak. Mereka disambut di sana layaknya seorang pahlawan atau grup pahlawan. Namun ada kedok tersembunyi di balik sambutan meriah tersebut. Di arc ini kita diperkenalkan dengan antagonis utama di saga ini, yaitu kelompok bernama Barbecue Works yang dipimpin oleh Mr. Null atau Crocodile, yang saat itu masih menjadi sebagai si Chibukai. Terungkap juga kenapa Vivi join ke kelompok kriminal ini, yaitu dengan alasan ingin membebaskan tempat asalnya dari kebengisan Barbecue Works dan Crocodile. Setelah mengetahui hal tersebut, kru Mugiwara setuju untuk membantu Vivi dalam membebaskan negaranya. Little Garden Arc yang ditandai dengan pertemuan kru Mugiwara dengan dua raksasa bernama Dory dan Brogy yang telah berduel selama lebih dari ratusan tahun. Di arc ini kampung halaman para raksasa atau Elbaf Dimension, yang membuat Usopp memiliki impian untuk ke negeri para raksasa tersebut. Lalu kelompok Tobi Jerami harus bersinggungan lagi dengan kelompok Barbecue Works setelah kejadian di arc sebelumnya, ditambah dengan penyusupan Vivi yang telah terungkap. Masih di arc yang sama, Nami digigit oleh serangga beracun sehingga membuatnya jatuh sakit, yang menuntun mereka ke perjalanan di arc selanjutnya. Drum Island Arc. Karena Nami yang jatuh sakit, mereka memerlukan seorang dokter untuk menyembuhkan Nami. Mereka akhirnya berlabuh di kerajaan bernama Drum Kingdom. Di tempat ini mereka bertemu dengan rusa yang bisa berbicara sekaligus pengguna kekuatan buah iblis tipe Zoan, yaitu Tony Chopper. Mereka juga bertemu dengan dokter nyentrik bernama Kureha. Di arc ini memiliki antagonis bernama Wapol, seorang raja yang sangat zalim ke rakyatnya. Dan tentu saja Luffy dan kawan-kawan tidak membiarkan hal tersebut. Lalu terlibatlah pertarungan dengan Wapol yang dimenangkan oleh Luffy. Setelah kemenangan tersebut, Chopper join the crew sebagai dokter. Catatan tambahan di arc ini, kita diperkenalkan dengan Will of D dari keterangan dokter Kureha yang menyebutkan kalau orang-orang yang memiliki huruf D di namanya memiliki sesuatu yang spesial. Di arc ini juga kita diberikan satu quote yang sangat membekas dari Dr. Hiluluk yang kalian bisa cari atau bisa nonton di episodenya, yang ditutup dengan bunga cherry yang bermekaran di Drum Kingdom. Alabasta Arc, area menjadi puncak dari saga Alabasta, yang mana disinilah kru Tobi Jerami berusaha sekuat mungkin untuk menggulingkan pemerintahan jahat yang dipimpin oleh Crocodile, yang mana kru Tobi Jerami harus bertarung melawan ranking tinggi dari Barbecue Works yang memiliki skill bertarung di atas rata-rata. Di arc ini kita diperlihatkan pertemuan pertama dan perkenalan pertama dengan kakaknya Luffy yang bernama Portgas the Ace. Kita juga diperlihatkan konsep buah iblis yang bisa digunakan ke benda, bukan makhluk hidup. Di arc ini juga kita melihat pattern atau pola pertarungan Luffy yang akan terus digunakan sampai beberapa arc bahkan saga selanjutnya, yaitu Luffy yang akan kalah atau dihajar saat pertarungan awal, lalu akhirnya menang mengalahkan sang main villain. Arc ini ditutup dengan turunnya hujan di Alabasta sebagai simbol kebebasan dan kemenangan, lalu diakhiri perpisahan penuh tangis antara Vivi dan kru Tobi Jerami yang menjadi salah satu adegan ikonik dari anime yang satu ini. Berlanjut ke saga yang ketiga, yaitu Sky Island Saga yang memiliki dua arc canon yang dimulai dari Jaya Arc yang ditandai dengan log post Nami yang menunjuk ke arah langit yang menandakan adanya pulau di atas awan. Lalu kru Tobi Jerami juga melihat tiga bayangan raksasa yang membuat mereka kabur saat melihat sosok bayangan tersebut. Mereka lalu ke tempat bernama Mocktown, yang mana area tersebut adalah tempat pertemuan pertama kali Tobi Jerami dengan sosok Kurohige atau Marshal D. Teach. Selain Kurohige,
Luffy terlibat pertarungan dengan karakter bernama Bellamy yang juga seorang bajak laut. Kita juga diperlihatkan karakter bernama Cricket yang percaya bahwa pulau di atas awan itu ada karena leluhurnya yang bernama Nolan dipercaya pernah berkunjung ke sana dan menemukan kota emas. Tapi Nolan malah dieksekusi karena dianggap sebagai pembohong. Tapi beberapa saat kemudian kru topi jerami berhasil sampai ke pulau di atas awan dengan bantuan arus anomali yang membawa kapalnya naik sampai ke pulau tersebut. Skypiea Arc. Sesampainya mereka di Pulau Langit, kru topi jerami lalu mengetahui nama pulau tersebut yaitu Skypiea. Mereka bertemu dengan manusia langit yang memiliki ciri fisik yaitu memiliki sayap di tubuh mereka. Di arc ini antagonis utamanya bernama Enel yang dianggap sebagai dewa karena mempunyai kemampuan buah iblis tipe Logia, yaitu bisa memanipulasi elemen petir sesuka hatinya. Nama buah iblisnya sendiri adalah Goro-Goronomi. Dengan dianggapnya dia sebagai dewa, dia memerintah Skypiea dengan cara yang bejat dan jahat. Arc ini juga berisi pertarungan antara aliansi kru topi jerami dan manusia langit melawan Enel dan anak buahnya. Pertarungan Enel versus Luffy yang menggunakan konsep fisika yaitu listrik yang tidak mempan terhadap karet karena sifat alami dari kedua benda tersebut yang membuat pertarungan mereka seperti lawakan semata karena Luffy yang tidak merasa sakit ketika terkena serangan dari Enel. Arc ini diakhiri dengan pesta yang diikuti oleh makhluk Skypiea dan kru topi jerami yang menandakan pulau di atas langit benar-benar ada. Catatan tambahan di arc ini yaitu memperkenalkan konsep mantra atau bahasa lain dari Kenbun Shokuhaki yang bisa mendeteksi keberadaan, kekuatan, dan emosi dari orang lain. Kita masuk ke saga keempat yaitu Water Seven Saga yang dimulai dari Long Ring Long Land Arc, yang mana setelah mereka pergi dari Skypiea, mereka singgah di pulau Long Ring Long yang hampir semua makhluk hidup di pulau tersebut memiliki tubuh yang sangat panjang. Di arc ini juga kita diperlihatkan kru topi jerami yang dipaksa ikut dalam kompetisi bajak laut bernama Davy Backfight oleh Kapten Foxy yang sekaligus menjadi antagonis utama pada arc ini, yang mana tujuan dari kompetisi tersebut untuk mengambil kru dari bajak laut yang kalah. Setelah menang dari Foxy, Luffy dan kawan-kawan bertemu dengan salah satu admiral yaitu Aokiji yang awalnya ingin menangkap kru topi jerami namun dibebaskan karena Luffy telah mengalahkan Crocodile di Alabasta. Aokiji pun membiarkan Luffy dan kawan-kawan kabur dari pandangannya. Water Seven Arc yang ditandai dengan diperkenalnya kota air bernama Water Seven yang terkenal dengan para pembuat kapal yang handal yang hidup di kota tersebut. Arc ini juga memperlihatkan konflik antara Usopp dan Luffy karena kondisi dari Going Merry yang sudah sangat rusak. Lalu ada karakter bernama Franky yang diperkenalkan beserta masa lalunya. Lalu ada kejadian Robin yang keluar dari kelompok Mugiwara. Lalu ada perkenalan para anggota dari CP9 yaitu agen khusus milik pemerintah untuk mata-mata ataupun misi yang lainnya. Lalu ada catatan di arc ini yang mana kapal milik Goldie Roger yang dinamai dengan Oro Jackson dibuat oleh manusia ikan bernama Tom yang sekaligus mentor dari Franky dalam hal ahli memperbaiki atau membuat kapal. Lalu ada karakter Sogeking yang muncul sebagai karakter misterius yang membantu Luffy pada arc ini. Enies Lobby Arc masih arc sambungan dari Water Seven Saga. Di arc ini Luffy dan kawan-kawan telah mengetahui alasan sebenarnya mengapa Robin keluar dari kru topi jerami. Mereka lalu memilih untuk menyelamatkan Robin dengan mendeklarasikan perang melawan pemerintah dunia. Arc ini juga merupakan puncak dari Water Seven Saga yang menampilkan pertarungan epik one-on-one kru topi jerami versus CP9 yang puncaknya adalah Luffy versus Rob Lucci. Pertarungan epik tersebut dimenangkan oleh Luffy dan kawan-kawan, membuat mereka semua menjadi ancaman pemerintah dunia dan mereka akhirnya memiliki bounty masing-masing. Arc ini diakhiri dengan adegan legendaris yang bikin nangis, yaitu perpisahan dengan Going Merry, kapal yang selama ini mereka tumpangi, yang dimakamkan dengan cara dibiarkan terbakar di lautan, yang disaksikan langsung oleh para kru Mugiwara. Post Enies Lobby Arc atau setelah Enies Lobby, cerita lanjutan dari Water Seven Saga yang menampilkan sosok tua bernama Monkey D. Garp atau kakek dari Luffy yang menjelaskan bahwa ada 3 kekuatan utama di dunia, yaitu Yonkou atau 4 kaisar angkatan laut itu sendiri dan Shichibukai. Garp juga memberitahu siapa nama dari ayah kandung Luffy yang tidak lain adalah Monkey D. Dragon, sang pemimpin dari pasukan revolusi. Kru Mugiwara mendapat kapal baru bernama Thousand Sunny yang dibuat langsung
digunting oleh Franky dan keluarganya. Arc ini juga menampilkan poster bounty dari kru Mugiwara yang ditutup dengan Franky yang secara resmi join jadi nakama, dan Usopp yang kembali menjadi kru Mugiwara. Lalu ada tambahan di arc ini, kita juga diperlihatkan pertarungan antara Ace versus Kurohige yang dimenangkan oleh Kurohige. Thriller Bark Saga, yang mana saga ini cuma memiliki satu arc canon yang diberi judul dengan Thriller Bark Arc. Arc yang mengambil tema horor, namun lawak ini melanjutkan petualangan kru topi jerami ke pulau bernama Thriller Bark, yang sebenarnya pulau tersebut bukan pulau asli melainkan kapal bajak laut dari Gekko Moria, salah satu dari Shichibukai yang juga pengguna buah iblis sekaligus bos di arc ini. Arc ini juga memperkenalkan Brook, sang musisi yang juga join jadi kru Mugiwara. Masih pada arc yang sama, kita jadi diperlihatkan kekuatan buah iblis dari Kuma, serta kita diperlihatkan pengorbanan Zoro untuk Luffy yang mengambil semua rasa sakit akibat pertarungan yang dilalui oleh Luffy pada arc yang satu ini. Summit War Saga, saga yang paling epic menurut gua sebelum memasuki time skip, yang memiliki 5 arc canon yang dimulai pada arc Sabaody Archipelago, yang mana pada arc ini kita diperkenalkan dengan banyak sosok kuat seperti bajak laut baru yang jadi ancaman dunia yang dilabeli dengan sebutan 11 supernova, yang hampir semuanya terlibat pertarungan melawan para pacifista di pulau Sabaody. Kita juga diperlihatkan atau diperkenalkan dengan karakter bernama Borsalino alias Kizaru, salah satu admiral yang juga mempertontonkan kekuatannya pada arc ini. Lalu ada adegan Luffy yang muak dan menghajar salah satu Tenryubito yang disaksikan oleh supernova lain, yang mana arc ini diakhiri dengan Kuma yang menggunakan kekuatannya untuk mencerai-berai kru topi jerami ke area antah berantah. Masing-masing kru terlempar ke berbeda tempat. Lalu ada catatan tambahan di arc ini, kita diperkenalkan dengan karakter bernama Silver Rayleigh yang merupakan mantan kru bajak laut Goldie Roger sekaligus tangan kanan dari sang mantan raja bajak laut. Amazon Lily Arc melanjutkan arc sebelumnya. Luffy yang telah dilempar mendarat di pulau Amazon Lily, pulau yang hanya berisi wanita yang sekaligus menjadi markas bagi bajak laut Kuja yang dipimpin oleh karakter bernama Boa Hancock, salah satu dari Shichibukai yang sangat mencintai sampai tergila-gila ke MC kita. Di arc ini juga Luffy telah mengetahui Ace yang dipenjara di Impel Down dan akan segera dieksekusi di Marineford. Oleh karena itu Luffy memutuskan untuk pergi menyelamatkan Ace dahulu sebelum akhirnya kembali berkumpul ke krunya. Arc ini ditutup dengan menyusupnya Luffy ke Impel Down dengan bantuan Boa Hancock. Impel Down Arc yang menceritakan Luffy berlarian dan membuat kekacauan di penjara khusus Impel Down, yang membuat beberapa karakter kuat ikut dengannya demi bisa lari dari penjara tersebut. Kita juga dijelaskan bahwa penjara ini memiliki beberapa level sesuai dengan seberapa berbahayanya tahanan yang ada di sana. Di penjara tersebut Luffy mengacau tidak sendirian. Dia ditemani oleh muka-muka lama seperti Buggy, Mr. Tree, Mr. True, Crocodile, dan lain sebagainya. Hari ini juga mempertemukan Luffy dengan Ivankov, salah satu tentara revolusi, dan Jinbei, mantan anggota Shichibukai. Mereka semua bersatu untuk kabur dari penjara Impel Down. Ada 3 poin penting tambahan dalam arc ini. Satu yaitu masa lalu Buggy yang merupakan mantan anggota Goldie Roger yang membuatnya disembah oleh para tahanan lain. Kedua adalah pengorbanan Mr. Tu atau Bon Clay yang membuat kita semua terharu. Dan yang ketiga adalah alasan sebenarnya Kurohige menjadi Shichibukai, yaitu mendapat akses ke Impel Down dan merekrut anggota bajak laut kuat yang ditahan di penjara tersebut untuk menjadi anak buahnya. Marineford Arc yang menurut gua arc paling epic dan terbaik sejauh ini di cerita One Piece, karena peperangan yang diperlihatkan sangat-sangat epic dan melibatkan semua pihak bertarung satu sama lain, mulai dari armada dari salah satu Yonko yaitu Shirohige, angkatan laut Shichibukai, ditambah dengan para aliansi napi yang lolos dari Impel Down. Karena arcnya lumayan panjang, jadi gua akan kasih poin-poinnya aja. Dimulai dari datangnya armada Shirohige yang siap untuk berperang demi menyelamatkan Ace. 2. Orang tua Ace di reveal yang mana dia adalah anak dari Goldie Roger. 3. Kemampuan buah iblis langka diperlihatkan di arc ini, yaitu Marco mode Phoenix dan Sengoku mode Daibutsu. 4. Beberapa momen ikonik seperti Luffy dan para napi join the battle, Luffy yang berbicara langsung ke Shirohige, Luffy yang dihadang 3 admiral, dan masih banyak lagi. 5. Kita juga diperlihatkan pasukan pacifista yang dikendalikan oleh Sentomaru. 6. Beberapa duel epic seperti Akainu versus Shirohige dan Mihawk versus Crocodile. 7. Luffy yang membangkitkan Haoshoku hakinya.
8. Luffy yang berhasil menyelamatkan Ace dan bertarung bersama, namun Ace harus jadi donat oleh Akainu. 9. Kematian Shirohige dengan pose berdirinya dengan total bekas luka atau bekas tusukan 267 kali, kena tembakan sebanyak 152 kali dan tembakan meriam 46 kali. 10. Kurohige dengan kemampuan anomali yang berhasil mencuri kemampuan buah iblis Shirohige, dan arc ini ditutup dengan kedatangan Shanks di Marineford yang membujuk semua pihak untuk menghentikan peperangan karena Ace dan Shirohige telah gugur. Dan satu lagi poin yang harus di highlight, yaitu Buggy yang berhasil mencuri spotlight karena berani membentak Shanks dan Shirohige. Post-war arc penutup dari Summit War Saga yang menceritakan apa yang terjadi setelah peperangan yang membuat seluruh dunia bergejolak di dunia One Piece. Luffy yang telah mengetahui kematian Ace sangat terpukul dan mulai mengingat masa lalu mereka, ditambah dengan karakter atau perkenalan karakter bernama Sabo yang juga dianggapnya sebagai saudara. Luffy memberikan kode ke kru bajak lautnya yang memiliki pesan kalau mereka akan bersatu kembali dalam 2 tahun bukan 3 hari dari tato yang ada di lengannya. Saga ini lalu ditutup dengan penampakan topi jerami yang diletakkan di atas batu yang menyimbolkan seolah-olah menunggu Luffy yang berlatih untuk menjadi lebih kuat. Kita mulai dari Fishman Island Saga yang terdiri dari 2 arc canon. Yang pertama adalah Return to Sabaody Arc yang menceritakan perjalanan lanjutan dari kru Mugiwara yang telah melewati latihan keras selama 2 tahun lamanya, kecuali Brook yang menjadi rockstar dan melakukan konser keliling dunia, lalu kembali reuni di Pulau Sabaody. Tempat atau pulau mereka diterbangin oleh Kuma. Lalu di arc ini semua kru topi jerami dan beberapa karakter major diperlihatkan memiliki tampilan agak berbeda dari sebelum time skip. Di arc ini kita juga dijelaskan mundurnya Sengoku dari posisi Fleet Admiral dan digantikan oleh Akainu, yang mana kebijakan pertama Akainu sebagai Fleet Admiral adalah memindahkan markas pusat Marine dari yang tadinya di Marineford ke G1 sebagai upaya antisipasi dari pergerakan anomali dari para Yonko. Arc ini juga memperlihatkan kekuatan baru kru Mugiwara yang telah berkembang pesat dengan bagaimana trio monster mengalahkan beberapa pasifista dengan sangat mudah. Kita juga diperlihatkan bounty Luffy sebesar 400 juta berry akibat dari aksinya di perang Marineford, dan arc ini diakhiri dengan menyelamnya Thousand Sunny menuju tempat bernama Fishman Island. Fishman Island Arc, sesuai dengan judul arcnya, kru Mugiwara melanjutkan petualangannya ke pulau yang dihuni oleh ras manusia ikan. Di area tersebut dikenal dengan daerah kekuasaan dari kerajaan Ryugu dan dipimpin oleh raja bernama Neptune. Di area ini kru topi jerami harus melawan New Fishman Pirates, aliansi antara karakter bernama Howdy Jones dan Deacon, yang hendak melakukan kudeta agar memimpin para manusia ikan menunjukkan eksistensi mereka dan kekuatannya di dunia daratan sebagai ras terkuat dari manusia. Yang mana arc ini memiliki final boss yang gua sebut dengan final form Howdy Jones. Setelah konflik utama dibereskan oleh Luffy dan kawan-kawan, ada beberapa poin penting di arc ini. 1. Kita diperlihatkan peningkatan kekuatan dari kru Mugiwara serta penguasaan haki dari Luffy. 2. Luffy yang membuka kemampuan baru yang disebut dengan Voice of All Things. 3. Karakter Joy Boy yang memiliki janji kepada manusia ikan untuk bisa hidup berdampingan dengan manusia di permukaan dengan terciptanya kapal laut raksasa yang disebut Noah. 4. Permintaan maaf Joy Boy di Poneglyph karena janji yang tidak terrealisasi. 5. Karakter bernama Otohime atau Ratu Ryugu yang dulu memiliki mimpi untuk mengakhiri diskriminasi terhadap rasnya, yaitu manusia ikan. 6. Pengungkapan 3 senjata kuno yaitu Uranus, Pluton, dan Poseidon, yang mana karakter Shirahoshi dipercaya sebagai salah satu dari senjata kuno tersebut. 7. Luffy yang menantang Big Mom, salah satu dari Yonko, untuk melepaskan pulau manusia ikan dari daerah kekuasaannya. 8. Diajaknya Jinbei untuk bergabung ke kru topi jerami yang diiyakan oleh Jinbei namun menunda untuk bergabung karena ada urusan dengan Big Mom terlebih dahulu. 9. Ramalan Madame Charlie yang meramalkan Luffy akan menghancurkan pulau manusia ikan, yang bisa jadi foreshadowing tentang apa yang akan terjadi pada Fishman Island di cerita atau arc berikutnya. 10. Bajak laut Kurohige memulai pergerakannya dengan memburu buah iblis kuat, dan Kurohige di sini telah menjadi salah satu dari Yonko. Kita lalu ke saga Dressrosa yang dimulai dari arc Punk Hazard
Setelah semua yang terjadi di Pulau Manusia Ikan, kru Mugiwara lalu melanjutkan petualangannya ke New World dan sampai di pulau eksperimen bernama Panghazard, pulau yang memiliki kondisi ekstrim akibat pertarungan dari dua admiral sebelumnya, yaitu Akainu versus Aokiji, untuk memperebutkan posisi Fleet Admiral. Di arc ini kita diperkenalkan dengan antagonis utama, yaitu Caesar Clown, seorang ilmuwan yang hampir setara dengan Vegapunk. Caesar sendiri menggunakan Panghazard sebagai tempat eksperimennya karena ambisinya yang ingin membuktikan kalau dia lebih baik dari Vegapunk. Eksperimennya antara lain bocah yang mengalami gigantisme dan buah iblis buatan yang disebut Smile. Lalu perkenalan lebih dalam karakter Trafalgar Law yang telah menduduki posisi salah satu suci bukai dengan bounty sebesar 440 juta berry dengan kemampuan buah iblis OP-OP. Di arc ini kita diperlihatkan terbentuknya aliansi antara kru Mugiwara dan Law, yang mana target mereka adalah menumbangkan salah satu Yonko, yaitu Kaido. Arc ini juga menjelaskan aktivitas ilegal yang disebut Underworld yang dilakukan oleh tiga aktor utama, yaitu Joker alias Doflamingo, Jack anak buah dari Kaido, dan Caesar Clown. Lalu terakhir, demi memenuhi misi di Wano, kru Mugiwara setuju untuk membantu Kinemon dan Momonosuke yang mereka temukan di Panghazard. Dressrosa Arc lanjutan dari Panghazard, yang mana setelah mengacak-ngacak Panghazard, tempat utama dari pabrik Smile yang menjadi penunjang utama dari aktivitas Underworld, kru Mugiwara lalu menjadi incaran utama bagi Doflamingo. Namun bukannya menjauh dari Joker, kru topi jerami malah mendatangi markasnya yang ada di Dressrosa. Arc ini lumayan panjang dan menjadi puncak dari saga Dressrosa, jadi gua akan singkat menjadi beberapa poin. 1. Bajak laut Doflamingo atau family Don Quixote melakukan manipulasi dan kudeta terhadap keluarga kerajaan yang asli, sehingga Doflamingo yang berkuasa di Dressrosa sekaligus menjadi final boss di arc yang satu ini. 2. Masa lalu Law yang terungkap dan balas dendam pribadinya terhadap Doflamingo serta hubungan dengan karakter bernama Corazon alias Rocinante. 3. Pertarungan Luffy versus Joker yang menunjukkan apa yang terjadi kalau dua pengguna haki raja bertarung. 4. Kita diperlihatkan awaken dari buah iblis, contoh Luffy dengan gear 4-nya dan Mingo dengan bird cage-nya. 5. Dianggapnya Usopp sebagai penyelamat bagi banyak bajak laut yang dikurung dalam tubuh mainan setelah mengaktifkan Ken Bunshoku haki miliknya dan membebaskan banyak bajak laut yang hebat. 6. Kekalahan Mingo dari Luffy yang menyebabkan bisnisnya runtuh. Dia dijebloskan di Impel Down, tahtanya diambil alih oleh keluarga Riku, sang pemegang tahta yang sah yang dipimpin oleh Raja Riku Doldo dan suku Tontata yang tidak lagi menyembunyikan eksistensi mereka. 7. Turnamen yang diadakan untuk memperebutkan buah iblis merah-merah dimenangkan oleh Sabo dan menjadi pengguna buah iblis tersebut. 8. Di-reveal-nya keluarga Doflamingo yang ternyata salah satu dari 20 keluarga kerajaan yang membentuk pemerintah dunia. Dan terakhir, setelah kekacauan di Dressrosa, terbentuklah armada besar topi jerami yang menegaskan posisi Monkey D. Luffy adalah ancaman besar selanjutnya bagi pemerintah dunia. Setelah Dressrosa Saga, saga berikutnya adalah Whole Cake Island Saga, yang mana saga ini memiliki 3 arc canon yang dimulai pada Zou Arc. Zou Arc sendiri bercerita tentang lanjutan perjalanan Mugiwara setelah mengalahkan Mingo di Dressrosa. Gue lupa bilang kalau pada arc Dressrosa ada beberapa kru Mugiwara yang duluan ke Zou, jadi mereka terbagi. Tujuan mereka di Zou antara lain adalah untuk berkumpul kembali dan menemukan karakter bernama Raizo, salah satu rekan dari Kinemon yang nantinya akan terbentuk aliansi antara ninja, samurai, bajak laut, dan suku Ming yang akan berperang di Wano demi menumbangkan Kaido sang Yonko. Untuk suku Ming sendiri di arc ini memiliki ceritanya sendiri dan pengenalan mereka secara lebih dalam. Arc ini juga memperlihatkan salah satu kekuatan anak buah Kaido, yaitu Jack, yang seorang manusia ikan sekaligus pemakan buah iblis tipe Ancient Zoan model Mammoth yang mengacak-ngacak Zou seorang diri. Kru Mugiwara juga menemukan salah satu poneglyph yang akan menuntun mereka ke Pulau Leftel yang dipercaya sebagai pulau tempat harta karun One Piece berada. Salah satu Mugiwara, yaitu Sanji, menghilang di arc yang satu ini dikarenakan ada urusan pribadi yang menyangkut dia dan keluarga kandungnya pada arc berikutnya. Setelah mengetahui hal tersebut, Luffy membentuk tim untuk menyelamatkan Sanji dalam tanda kutip. Sebelum gua lupa, Zou sendiri adalah tempat tinggal dari suku Ming yang berada di tubuh gajah raksasa bernama Zunesha. Untuk karakter Zunesha sendiri
dia merupakan salah satu saksi hidup di One Piece yang mengenal Joy Boy. Whole Cake Island Arc. Setelah mengetahui alasan menghilangnya Sanji, yaitu untuk dinikahkan dengan salah satu anak Big Mom bernama Pudding, yaitu cewek dari ras mata tiga, Luffy memerintahkan beberapa krunya untuk ke Wano terlebih dahulu, sementara dia dan kru yang lain ke daerah kekuasaan Big Mom untuk menjemput sang koki utama, yaitu Sanji. Adapun pernikahan yang direncanakan ternyata cuma agenda politik dan kedok semata. Arc ini kita diperlihatkan tempat atau pulau kekuasaan Big Mom yang terlihat seperti negeri dongeng dengan banyaknya makhluk yang bisa berbicara. Kita juga diperkenalkan dengan beberapa anak Big Mom sekaligus menjadi kru bajak lautnya. Selain dari sisi Big Mom, kita juga diperkenalkan dengan keluarga Vinsmoke, yaitu keluarga kandung dari Sanji yang merupakan pasukan dengan nama Germa 66 yang memiliki kemampuan cyborg dan kekuatan seperti Power Ranger. Di hari ini juga kita diperlihatkan masa lalu dari Sanji sebelum dia jadi anaknya Zeff, sang koki di Arc Barate. Selain Sanji, masa lalu dari Big Mom juga ikut diperlihatkan, yang mana dia dibesarkan di Elbaf, mengacak-acak Elbaf dan membentuk bajak lautnya sendiri dari usia yang bisa dibilang masih muda. Berlanjut ke arc-nya, di sini kita diperkenalkan dengan salah satu supernova, yaitu Capone Bege, sekaligus kapten dari Fire Tank Pirates yang akan menjadi aliansi dari Mugiwara dan memiliki rencana untuk menumbangkan Big Mom. Salah satu adegan ikonik di arc ini adalah Sanji versus Luffy yang membuat kita flashback dengan kejadian Usopp versus Luffy di Water 7, yang mana Sanji tidak mau melibatkan Luffy dalam urusan pribadinya. Kekacauan di arc ini dimulai ketika acara pernikahan Sanji dimulai, yang mana dengan bantuan Fire Tank Pirates mereka berhasil menggagalkan pernikahan tersebut. Sanji yang menyelamatkan keluarganya dari teriakan ganas Big Mom, pelarian kru Mugiwara yang terpisah dari Luffy dan Sanji, sampai amukan Big Mom yang mengeluarkan potensi dari kekuatan buah iblisnya. Di akhir arc ini, pelarian Sanji dan Luffy berhasil, yang dibantu oleh keluarga Vinsmoke dan bajak laut manusia ikan yang dipimpin Jinbei. Sebelum kita akhiri arc ini, salah satu pertarungan panjang yang tersaji harus gua mention, yaitu Luffy versus Katakuri, yang mana kemampuan buah iblis mereka di arc ini hampir sama dan mereka sama-sama mengeluarkan potensi haki raja mereka dalam berduel. Dan satu lagi di arc ini, Jinbei telah menyelesaikan urusan dengan Big Mom, yaitu menyatakan dia dan Fishman Island lepas dari rantai Big Mom dan secara resmi gabung ke kru Mugiwara. Reverie Arc atau Reverie Arc yang menjadi cerita sendiri di One Piece setelah apa yang terjadi di Whole Cake Island, yang mana Luffy bounty-nya naik ke 1.500.000.000 berry. Arc ini juga menandai pergerakan dari tentara revolusi yang dipimpin oleh Monkey D. Dragon dengan menyatakan perang dengan para Tenryubito. Arc ini sendiri berfokus pada rapat atau pertemuan yang dilakukan oleh keluarga kerajaan yang membentuk pemerintah dunia, yang membahas tentang stabilitas, keamanan, dan perdamaian dunia. Di arc ini juga kita diperkenalkan dengan sosok Imu yang digadang-gadang akan menjadi final boss pada anime One Piece, yang mana sosok ini jabatannya sangat tinggi dan dihormati sampai para Gorosei menunduk hormat ketika sosok siluet hitam ini muncul di hadapan mereka. Setelah Whole Cake Island Saga, kita ke Wano Saga yang cuma memiliki satu arc canon dengan judul yang sama, yaitu Wano Arc, yang memiliki total episode 191, yang kalau gua jabarin semua bakalan jadi berjam-jam ini video. Jadi gua singkat aja jadi beberapa poin. Yang pertama adalah Wano yang dikuasai oleh Kaido dan shogun palsu bernama Kurozumi Orochi yang memerintah Wano dengan sangat bengis dan jahat. Dua, nama kelompok bajak laut Kaido disebut dengan Beast Pirates, yang semua anggotanya memiliki kekuatan buah iblis tipe Zoan yang terdiri dari All Star, yaitu King, Queen, Jack, Tobiroppo yaitu Black Maria, Sasaki, Who's-Who, Ulti, Page One, Drake, dan member Giver dan Numbers, serta Apu dan Hawkins yang berada di bawah kekuasaan Kaido. 3. Pengenalan dengan karakter bernama Kozuki Oden, karakter yang memiliki peran vital di arc ini, yang mana dia adalah shogun yang sah namun dibuat seperti bukan siapa-siapa oleh Kaido dan Orochi. Dia juga memiliki hubungan dengan dua kelompok bajak laut, yaitu Goldie Roger dan Shirohige, serta salah satu karakter yang mengetahui apa itu sebenarnya One Piece. 4. Selain Kozuki Oden, kita juga diperkenalkan dengan kelompok Akazaya 9, yang mana mereka adalah pelayan setia dari Oden yang juga memiliki hutang nyawa terhadap Oden. Mereka di arc ini diperlihatkan sangat ingin membalas dendam ke Kaido. 5. Momonosuke yang mencapai usia yang seharusnya dan berhasil bertransformasi menjadi naga mirip Kaido yang lengkap dengan kemampuannya.
6. Perkenalan dengan anak Kaido yang bernama Yamato yang sangat mengidolakan Oden. Dia juga pengguna kekuatan buah iblis tipe Mythical Zoan. 7. Peningkatan kekuatan trio monster Luffy yang mempelajari lebih dalam lagi Bushishoku Haki dan Hoshoku Haki dan membangkitkan kekuatan buah iblisnya ke gear 5 model Dewa Matahari Nika. Zoro yang mendapat pedang kuat yang disebut Enma dan membangkitkan Hoshoku Hakinya. Sanji yang membangkitkan kemampuan yang dimiliki oleh Vinsmoke yaitu manusia super dan peningkatan teknik Diable Jambe yang disebut Ifrit Jambe. 8. 2 Yonko versus 5 Supernova di Onigashima. Salah satu pertarungan yang jadi absolute cinema di arc ini yang menunjukkan era baru bagi dunia bajak laut di One Piece. 9. Straw Hat Pirates versus Beast Pirates. Duel Zoro versus King yang menampilkan teknik berpedang tingkat tinggi dari kedua karakter tersebut dan masa lalu yang terungkap bahwa King adalah ras Lunarian yang dulu dianggap sebagai dewa. Sanji versus Queen. Sanji yang dihadapkan oleh ilmuwan gila bernama Queen yang telah memodifikasi tubuhnya sendiri menjadi senjata. Sasaki versus Frankie. Black Maria versus Robin. Dan Jinbei versus Who's Who. 10. Suku Ming yang mengeluarkan bentuk terkuat mereka yang disebut Sulong bertempur melawan bajak laut binatang buas. 11. Marco yang datang ke Wano untuk membantu Luffy dan kawan-kawan. 12. Law, Kid versus Big Mom. Salah satu battle yang mencuri spotlight yang mana kedua supernova tersebut berhasil membangkitkan kekuatan buah iblis mereka dan mengalahkan Big Mom. 13. Duel panjang Luffy versus Kaido. Pertarungannya menjadi puncak Wano Arc yang mana dalam duel ini Luffy harus tumbang beberapa kali sebelum akhirnya mengalahkan Kaido dengan gear 5 miliknya. 14. Pembebasan Wano setelah kekalahan Kaido dan meninggalnya Orochi. Wano yang beralih ke tahta sah yaitu keluarga Kozuki di bawah pimpinan Shogun Kozuki Momonosuke dan Wano menjadi salah satu teritori dari bajak laut Mugiwara. 15. Penampakan Yonko baru yaitu Shanks, Kurohige, Buggy, dan Luffy. 16. Kelompok bajak laut besar yang berada di bawah kekuasaan Yonko Buggy tercipta dengan nama Cross Guild yang memiliki eksekutif seperti Mihawk dan Crocodile yang memiliki sistem bounty tapi untuk ke para angkatan laut. Semakin tinggi bintangnya maka semakin besar pula imbalannya. 17. Penampakan admiral baru bernama Aramaki alias Ryo Kugyo yang juga pengguna buah iblis tipe Logia. 18. Shanks yang menggunakan tingkat lebih tinggi dari teknik haki yang membuat Aramaki kesakitan dari jauh. Dan arc panjang yang satu ini diakhiri dengan adegan perpisahan 3 kapten yaitu Luffy, Kid, dan Law menuju tujuan masing-masing. Setelah Wano Saga, kita lanjut ke Final Saga yang mana saga ini menjadi penutup dari kisah perjalanan kru Mugiwara. Saga ini sendiri sampai saat video ini dibuat dan diupload masih ongoing. Jadi kita belum mengetahui beberapa arc yang akan menjadi event canon di saga yang satu ini. Tapi yang pasti dua arc canon telah diperlihatkan kepada kita semua yaitu Egghead Arc dan Elbaf Arc yang saat ini masih ongoing. Ke arc pertama dari Final Saga yaitu Egghead Arc. Arc ini sendiri tidak hanya berfokus pada cerita kru Mugiwara di Egghead, tapi ada beberapa kejadian ditampilkan di arc ini. Egghead sendiri adalah pulau yang memiliki model futuristik yang sekaligus menjadi tempat tinggal dan eksperimen dari karakter bernama Vegapunk. Selain pengenalan Vegapunk, kita juga diperkenalkan dengan 6 klonnya yang disebut Vegapunk Satellite yang juga memiliki kejeniusan dari Vegapunk yang asli. Seperti yang gue bilang tadi, ada beberapa kejadian yang terjadi, antara lain Red Hat Pirate atau bajak laut Shanks bertarung melawan bajak laut Kid yang dimenangkan dengan sekali tebas Kamusari. Setelah pertarungan ini, Shanks juga ikut bergerak untuk mengklaim One Piece. Di sisi lain terjadi battle antara Kurohige melawan Law yang dimenangkan oleh Kurohige, dan di-reveal juga kalau semua komandan dari bajak laut Kurohige adalah pengguna buah iblis. Di Pulau Hachinosu, markasnya Kurohige, Garp mengamuk dengan galaksi impact-nya yang hampir bikin hancur satu pulau. Garp juga bertarung melawan mantan anak didiknya yaitu Aokiji demi menyelamatkan Koby yang jadi tahanan kru Kurohige. Di Marijoa, tempat berlangsungnya Levelly, Nefertari Cobra mereveal nama aslinya yaitu Nefertari D Cobra yang membuatnya menjadi salah satu penyandang nama di dunia One Piece, dan dia akhirnya meninggal di sana setelah mencoba mencari tahu tentang masa lalu dari leluhurnya yaitu Nefertari
Nefertari di Lily. Di arc ini kita juga mendapat informasi mengenai Void Century yang berisi Joy Boy merupakan bajak laut pertama di dunia yang melawan pemerintah dunia, sekaligus pengguna buah iblis model Nika, teknologi yang sangat maju yang melampaui masa sekarang. Kembali ke Egghead, karena pemerintah yang curiga terhadap Vegapunk, mereka pun memutuskan untuk melenyapkan Vegapunk dengan melakukan Buster Call di Egghead yang meliputi pertarungan Rob Lucci versus Luffy yang telah mengawaken kekuatan buah iblis mereka, Luffy versus Kizaru, Pacifista versus Marine, dan masih banyak lagi pertarungan epik yang terjadi di Egghead Arc. Di arc ini juga kita diperlihatkan kekuatan asli dari Gorosei yang sepertinya pengguna buah iblis tipe Mythical Zoan yang bertarung melawan kru Mugiwara. Kita juga disuguhi satu flashback yang menguras perasaan, yaitu flashback dari Kuma yang berasal dari Rose Buccaneer, yang mana dia memiliki hubungan ayah dan anak ke Bonnie, salah satu supernova, ikut dalam tentara revolusi di bawah Dragon, serta dikenal sebagai raja kerajaan Sorbet. Kita juga diperkenalkan ke karakter peninggalan masa lalu, yaitu Emmet, sesosok robot raksasa yang aktif kembali setelah hiatus akibat dari kekuatan Gear 5 Luffy, dan kita juga diberitahu hubungan pertemanannya dengan Joy Boy. Arc ini sendiri ditutup dengan kaburnya kru Mugiwara dengan bantuan bajak laut raksasa yang dipimpin Dory dan Brogy menuju tanah atau pulau para raksasa, yaitu Elbaf. Gagalnya Gorosei menghentikan Luffy dan kawan-kawan berakibat dimusnahkannya salah satu Gorosei, yaitu Saturn, oleh Imu itu sendiri, dan posisinya digantikan oleh Vigarland Garling. Beberapa catatan tambahan di arc ini yaitu model robot baru yang disebut dengan Seraphim. Diperkenalkan mereka bisa dikatakan lebih canggih dari Pacifista yang memiliki bentuk seperti para mantan Shichibukai, namun dengan penampilan bocah dari para Shichibukai terdahulu. Mereka juga memiliki kemampuan layaknya pengguna kekuatan buah iblis yang berbeda setiap masing-masing dari Seraphim. Dan ada Cross Guild dengan deklarasi dari bos mereka itu Bagi mendeklarasikan keinginan untuk merebut One Piece. Kita lanjut ke Elbaf Arc yang masih ongoing ini, yang merupakan cerita lanjutan ketika kru Mugiwara tiba di Elbaf atau yang disebut juga sebagai Tanah Para Dewa. Karena arcnya masih ongoing, gua akan kasih beberapa poin. Yang pertama adalah pengenalan tentang Raja Elbaf terdahulu yang bernama King Harald, yang juga merupakan teman dari karakter bernama Rox di Shebek. Menyinggung Rox di Shebek, kita juga diperkenalkan lebih dalam lagi siapa karakter yang satu ini. Kru bajak lautnya yang dia kumpulkan dari event bajak laut Davy Backfight, mimpinya untuk menjadi raja dunia, serta hubungan darahnya dengan Davy D. Jones atau Davy Jones yang dia yakini merupakan raja dunia terdahulu. Di arc ini juga kita diperkenalkan dengan kelompok yang disebut dengan Holy Knight, sebuah pasukan khusus dari kalangan Tenryubito. Kita juga diperlihatkan mural penting yang sepertinya menjadi gambaran final war di cerita One Piece. Arc yang satu ini juga memperlihatkan detail dari insiden God Valley, yang mana dimulai dari turnamen haram para Tenryubito yang hadiahnya buah iblis dan karakter bernama Sheki, Imu yang merasuki Saturn versus DOG pada masa prime-nya, Guard Roger versus Devil Rocks yang diakhiri tenggelamnya pulau God Valley dan kematian dari Davy di Shebek atau Rox di Shebek. Untuk arc Elbaf sendiri gua tutup sampai sini karena memang masih ongoing ceritanya. Jadi gua, lu, dan kita semua belum tahu apa yang akan terjadi di arc yang satu ini. Oh ya, satu lagi karakter bernama Loki yang lupa gue sebut, yang kalau menurut gue pribadi dia akan menjadi karakter kunci di arc yang satu ini, dan mungkin dia akan jadi salah satu kru Mugiwara di perjalanan sisa One Piece. Oke, itu aja video untuk hari ini yang gue rekap dari awal kru Mugiwara masih culun sampai sekarang, yang mana mereka udah bukan cerita tentang bajak laut lagi, tapi menyangkut tentang dunia, politik, ras, kejadian masa lalu, kekuatan, ketakutan global, dan masih banyak lagi. Gue juga mau berterima kasih untuk yang nonton videonya sampai akhir. Jika ada poin penting yang terlewat dari arc One Piece yang gue rekap, kalian bisa tambahkan di kolom komen di bawah. Akhir kata, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.